Bab 1921. Aib lingkaran bangsawan di kota kabut. Grup medis Anju. Di kantor CEO, Anju Prince, yang menjalankan pekerjaan sehari-harinya seperti biasa, segera menikmati perlakuan ditandai seperti orang gila di grup obrolannya. Ketika ia mengkliknya, ia melihat sekelompok perempuan kulit putih, kaya, dan cantik dari Fox City. Semua orang sedang membicarakan hal ini. Melihat bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ye Feng, dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menoleh ke layar, mencoba memahami situasi. Ketika dia mengetahui bahwa penyebab masalah ini adalah karena Philip gagal mengejar seorang wanita dan mengancam Ye Feng yang membela wanita itu, bahwa Philip dicurigai telah melakukan banyak hal ilegal serupa, dan kakeknya, Earl William, bahkan membantunya, dia segera keluar dari obrolan grup dan menelepon Ye Feng. "Sayang, aku dengar ada sesuatu yang terjadi di restoran bunga dan anggur merah tadi." Setelah memahami seluruh cerita dari Ye Feng, dan memastikan bahwa Philip telah melakukan banyak hal ilegal sebelumnya, bahkan menyebabkan keluarga orang hancur, dia segera berkata, "Maka, terlalu mudah bagi mereka untuk membiarkan Earl William dan Philip menyerah kepada kantor personalia di Fox City. Kantor kota kabut berbeda dengan kantor negeri Nagamu. Kebanyakan petugas di sini sampah, dan parasit. Sekalipun mereka menerima penyerahan Philip, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan masalah demi Earl William. Mereka hanya akan memberinya hukuman simbolis. Mereka tidak akan membiarkan Philip membayar terlalu mahal. Saya kenal betul para pejabat di sini. Banyak dari mereka masih bisa mempertahankan kesombongan mereka di depan orang biasa, tapi begitu bertemu bangsawan dan selebritas, mereka seperti penjilat. Karena masalah ini melibatkanmu, dan Philip serta Earl William memang telah melakukan banyak kesalahan, akan terlalu mudah bagi mereka untuk melepaskannya. Sebaiknya aku menelepon kakekku dan memintanya untuk menekan kantor personalia di sini." Setelah dia selesai menelepon Ye Feng, dia segera menelepon kakeknya. Dia ingin kakeknya, Adipati Anju, secara pribadi memberikan tekanan pada kantor personalia di Fox City. Di ruang biliar, Argyle Hanson, yang sedang bermain biliar dengan Wolfgang, juga menerima pesan dari seorang teman. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Philip dan Kaun William hari ini, serta perbuatan mulia Philip sebelumnya, Argyle Hanson tak kuasa menahan diri untuk membuang tongkat biliar di tangannya. "Sampah! Sampah! Kau aib bagi para bangsawan kota kabut." Di sampingnya, Wolfgang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia bingung. "Ada apa, Hanson? Kenapa kau begitu marah?" Baru saja, si brengsek dari keluarga William, Philip, gagal mendekati seorang gadis, jadi dia mengancamnya di depan umum, dan Ye Feng melihatnya di tempat. Argyle Hanson memberikan ringkasan singkat situasi dengan ekspresi marah. Philip si brengsek itu, otaknya penuh omong kosong. Wolfgang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Mengancam dan memaksa seorang gadis padahal dia gagal merayunya. Apa ini yang seharusnya dilakukan seorang bangsawan dari kota kabut? Melakukan hal ini sama saja dengan mempermalukan seluruh bangsawan kekaisaran. Dan kakeknya, Earl William, apakah dia sudah tua dan linglung? Dia membantu Philip membereskan kekacauan demi kekacauan tanpa disiplin yang ketat. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Ekspresi wajah Argyle Hanson sangat buruk. Seperti dikatakan Wolfgang, masalah ini tidak hanya akan membawa malu bagi keluarga William, tetapi juga akan membawa malu bagi para bangsawan di seluruh kekaisaran. Ye Feng tidak mengerti situasi kekaisaran matahari terbenam, dia tidak tahu betapa tidak bergunanya para pejabat di sini. Dia membiarkan mereka pergi setelah mendengar bahwa Earl William membawa Philip untuk menyerahkan diri. Kita harus melakukan sesuatu untuk membuat kedua bajingan ini membayar harganya. Bab 1922. Cerdas, sangat cerdas. Ketika Wolfgang mendengar ini, ia tahu Argyle Hanson punya beberapa ide. Ia segera berkata, "Kau selalu lebih pintar dariku. Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan mendengarkanmu." Argyle Hanson menatap Wolfgang. "Aku akan membesar-besarkannya. Apakah keluargamu tidak memiliki kendali atas media? Saya berharap media-media ini dapat bekerja sama dan menyebarkan berita ini ke seluruh internet." Wolfgang segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seorang manajer profesional yang bertanggung jawab atas industri terkait di bawah nama keluarganya. "Ini masalah kecil. Apa yang terjadi setelah masalah ini terungkap dan dibesar-besarkan? Apakah kamu akan menggunakan seluruh internet untuk mengecam dan menekan kantor personalia di Fox City?" "Tidak, tekanan dari opini publik hanya efektif untuk hal-hal kecil. Memang berguna melawan beberapa bangsawan kecil, tapi tidak efektif melawan orang-orang seperti Earl William." Argyle Hanson menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa kau memintaku melakukan ini?" Wolfgang bingung. "Yang kuinginkan hanyalah reputasi." Mata Argyle Hanson berkilat bijak. Ada pepatah lama di negeri naga,
Kalau namanya salah, logikanya hilang. Petik 1 petik 2. Apa yang dilakukan Philip dan Earl William hari ini secara tidak langsung telah merugikan kepentingan kita, tetapi secara lahiriah tidak ada hubungannya dengan kita. Sekalipun kita tidak senang sekarang, kita tidak seharusnya ikut campur. Namun, begitu masalah ini diketahui semua orang, kemarahan semua orang akan tersulut. Beberapa dari mereka akan menyebutkan bahwa tindakan Earl William telah mempermalukan semua keluarga bangsawan. Dengan begitu, kita akan punya alasan kuat untuk mengikutinya dan menekan kantor personalia di Fox City. Aku mengerti. Wolfgang akhirnya mengerti maksud Argyle Hanson. Ia mengacungkan jempol dan berkata, gerakan ini memang bagus. Tunggu saja. Aku akan memanggil bawahanku dan meminta mereka untuk segera melaporkan berita itu dan membesar-besarkannya. Pada saat yang sama, aku akan mengatur beberapa troll internet untuk menyebarkan berita itu ke semua bangsawan. Tentu. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat si brengsek Philip mendekam di penjara untuk waktu yang lama, tapi aku juga akan membuat Earl William menderita. Argyle Hanson mengangguk. Tidak lama setelah mereka berdua bersekongkol, berita itu dengan cepat dilaporkan oleh beberapa media paling berpengaruh di Sun Never Sets Empire. Mengejutkan, keturunan Earl William gagal mendekati seorang gadis dan melakukan hal seperti itu di depan umum. Lihat sebentar sebelum dihapus, ini terkait dengan Earl William dan junior kesayangannya. Rahasia yang belum kamu ketahui tentang Earl William dan keturunan kesayangannya, Philip, 99% pria akan terdiam saat melihatnya, dan wanita akan menangis saat melihatnya. Terlebih lagi, media-media ini memiliki pemahaman mendalam tentang esensi komunikasi. Judul berita dan gambar-gambar yang menyertainya sangat menarik perhatian. Dalam waktu singkat, hal ini telah menarik perhatian banyak netizen. Mereka tahu tentang apa yang telah dilakukan Philip untuk mengejar Sueli dan apa yang telah dilakukannya setelah ia gagal mengejar Sueli. Mereka juga tahu tentang perbuatan Philip yang terkenal dan berapa kali kakeknya, Earl William, membantunya membereskan kekacauannya. Seketika itu juga, banyak sekali warga Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam yang marah. Ini sungguh mengerikan. Kau menggunakan hukum kekaisaran sebagai tisu toilet untuk membersihkan pantatmu. Apa bedanya orang seperti itu dengan binatang buas? Earl William melindungi binatang buas itu berulang kali dan membantunya menenangkan situasi. Apakah orang seperti itu layak menjadi seorang bangsawan? Atau apakah para bangsawan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam telah jatuh ke kondisi seperti itu? Jika kita tidak menangani orang-orang ini, itu tidak akan cukup untuk menenangkan masyarakat. Sebaiknya kita selidiki keluarga bangsawan lain di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan lihat apakah ada situasi serupa. Kelompok orang ini terlalu berkuasa. Mereka tidak menghormati hukum. Petik 2 petik 2. Tanpa ada yang mengejutkan, topik dan berita terkait langsung menjadi topik terhangat di dunia Internet Empire. Bab 1923. Ye Feng ini sangat aneh. Di pinggiran Fox City, di sebuah universitas dengan lingkungan ekologi yang sangat indah yang tampak seperti taman. Di kantor Direktur Institut Ilmu Hayati Leifert yang terkenal. Seorang tokoh anggun dengan cepat menyerahkan dokumen kepada Presiden Leifert. Guru, saya rasa Anda perlu melihat berita dan informasi ini. Presiden Leifert sedang memainkan belati emas yang tampak seperti terbuat dari emas murni. Matanya dipenuhi kekaguman dan pujian. Belati emas Tutankhamun ditemukan di peti mumi. Pengerjaannya sangat indah, hampir sebanding dengan pedang Raja Yue Goujian dan pedang Raja Qin yang digali dari Kerajaan Naga. Benda ini dibuat dengan sangat indah. Seluruh tubuhnya terbuat dari meteorit dari luar angkasa. Saya bertanya-tanya bagaimana orang Mesir kuno menempa belati seperti itu 3.500 tahun yang lalu. Guru. Wanita anggun itu tidak mengerti fanatisme kepala sekolah Leifert, ia hanya mengingatkannya lagi. Berita dan informasi kali ini semuanya berkaitan dengan Ye Feng. Ye Feng. Pada saat inilah pula, tatapan Presiden Leifert meninggalkan belati emas Tutankhamun sejenak. Matanya yang tak manusiawi menatap sosok anggun itu. Bukankah sudah kubilang untuk tidak memperhatikannya lagi? Kalimat yang tenang itu saja membuat wanita anggun itu buru-buru menundukkan kepalanya dan tampak ketakutan. Guru, jangan salah paham. Saya tidak memperhatikannya. Itu karena orang ini baru saja melakukan sesuatu yang membuatnya masuk ke dalam pencarian terpopuler di Internet of the Empire. Saya mengikuti masalah ini untuk memahami lebih jauh, dan kemudian saya menemukan beberapa hal yang menakjubkan. Presiden Leifert dengan hati-hati meletakkan belati emas Tutankhamun di tangannya ke dalam kotak giok dan menatap wanita anggun itu dengan serius. Guru, tolong lihat informasinya. Melihat ini, wanita anggun itu menyerahkan 2 set informasi dengan kedua tangannya.
Salah satunya adalah pengenalan singkat tentang konflik antara Ye Feng dan Philip di lantai 2 restoran bunga dan anggur merah karena Sue Li, yang menyebabkan Duke Buckingham menjadi marah dan Earl William secara pribadi meminta maaf dan memberi Philip pelajaran. Yang lainnya adalah laporan investigasi saham Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group, yang Sue Li merupakan manajer umum, serta beberapa foto yang diambil Ye Feng saat serah terima. Apakah orang ini bos baru Meiruo Tiancheng Beauty Group? Setelah menerima kedua dokumen itu, Presiden Liefert langsung memahami informasi terpenting. Ya. Wanita anggun itu menjawab dengan hormat, itulah sebabnya setelah aku mengetahui hal ini, aku segera mengatur semuanya dan datang menemuimu. Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group juga ada dalam daftar undangan Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert kami. Kalau begitu, kita tidak bisa ke Institut Ilmu Hayati Liefert besok. Mata Presiden Liefert berbinar-binar. Sebelumnya, kesalahan dalam rencana 7 keriting itu karena Ye Feng ini. Meskipun tidak ada bukti konkret, dari semua petunjuk yang ada, Ye Feng ini sangat aneh. Lagi pula, tingkat seni bela dirinya sangat tinggi. Kalau dia lebih dekat dengan kita, dia mungkin akan menyadari sesuatu. Wanita anggun itu tidak berniat membantah. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya dengan hormat dan bertanya, lalu apa maksudmu? Bukankah ada keluarga besar di Myanmar yang mengirimkan undangan kepada kami untuk membantu mereformasi anak-anak mereka dengan segala cara? Presiden Liefert tidak ragu-ragu. Katakan pada mereka bahwa aku menerima undangan mereka dan akan pergi malam ini. Aturannya akan tetap sama, dan hadiahnya adalah sebuah barang antik yang cukup untuk membuatku tergerak. Sedangkan untuk Institut Ilmu Hayati Liefert, biarlah Profesor Dato membawa beberapa orang untuk menyambut tamu atas nama kita besok. Bagus. Wanita anggun itu tidak bertanya lagi. Setelah mendapat jawaban cepat, ia segera turun untuk menyampaikan pesan dan membuat pengaturan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk meninggalkan Liefert Institute of Life Sciences dengan jet pribadi dengan paspor mereka dan menuju ke Myanmar. Bab 1924. Institut Ilmu Hayati Liefert. Tidak lama setelah Presiden Liefert dan asisten sekaligus muridnya yang cantik meninggalkan Liefert Institute of Life Sciences, atau lebih tepatnya, Sun Never Sets Empire. Di restoran bunga dan anggur merah. Ye Feng juga menyelesaikan makannya bersama Isabella dan Sue Li. Setelah mereka bertiga berkomunikasi sebentar, Ye Feng dan Sue Li menyepakati waktu dan tempat untuk bertemu keesokan harinya sebelum mereka berpisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Isabella dan Sue Li, dalam perjalanan ke flat pribadi Pangeran Anju, otak Ye Feng bekerja cepat. Selama makan, selain Sue Li dan Philip, elemen tak terduga dari makanan ini, dia juga belajar banyak tentang lembaga penelitian ilmu kehidupan di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dari Isabella. Misalnya, Liefert Life Science Research Institute, Enlightenment Life Science Research Institute, dan Light of Fox City Life Science Research Institute merupakan lembaga penelitian ilmu hayati terkemuka di Fox City. Sebelum ini, Ye Feng hanya mengetahui sedikit tentang reputasi dan situasi mereka melalui Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Namun, dari kata-kata Isabella, dia menyadari bahwa hanya ada 4 lembaga penelitian ilmu kehidupan yang representatif dalam sistem intelijen kekaisaran. Mereka adalah Institut Ilmu Hayati Liefert, Institut Ilmu Hayati Universitas Oxford, Institut Ilmu Hayati Universitas Cambridge, dan Institut Ilmu Hayati Kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Di antara semuanya, Institut Liefert untuk Ilmu Hayati merupakan satu-satunya lembaga penelitian ilmu hayati di seluruh Kekaisaran Matahari tak pernah set yang jelas-jelas murni komersial, tetapi tingkat penelitian dan hasilnya lebih unggul dibandingkan lembaga penelitian serupa lainnya. Di sisi lain, Institut Ilmu Hayati di Universitas Oxford, Institut Ilmu Hayati di Universitas Cambridge, dan Institut Ilmu Hayati Kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam semuanya merupakan lembaga publik dan sebagian besar hasil penelitian mereka tidak terbuka bagi dunia luar. Oleh karena itu, dari perspektif lain, dapat juga dikatakan bahwa Institut Liefert untuk Ilmu Hayati pada dasarnya mewakili tingkat teratas aplikasi komersial ilmu hayati di Sun Never Sets Empire. Menurut pengantar Isabella, Liefert Institute of Life Sciences saat ini terlibat dalam penelitian dan penerapan 4 bagian utama. Salah satunya adalah modifikasi genetika pada bayi baru lahir. Tujuannya adalah untuk mulai memodifikasi gen bayi yang baru lahir sebelum mereka lahir sepenuhnya. Tingkat keberhasilan bagian ini belum terlalu tinggi saat itu, tetapi beberapa informasi internal menunjukkan bahwa memang ada beberapa kasus yang berhasil. Misalnya, ada rumor bahwa keturunan jenius Duke of Devonshire Hook, mungkin merupakan salah satu hasil sukses modifikasi genetik bayi baru lahir. Yang kedua adalah transformasi kecantikan. Transformasi ini akan mengubah tubuh manusia dari tingkat genetik untuk membantu pengguna mempertahankan kondisi kulit dan penampilan terbaiknya, atau bahkan memperbaikinya. Liefert Life Sciences Research Institute sudah sangat matang di bidang ini.
Misalnya, banyak teknologi Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group telah mendapatkan otorisasi dari mereka. Yang ketiga adalah untuk membantu beberapa bangsawan memperpanjang hidup mereka. Pemimpin forum ini adalah Profesor Dahto, yang pernah berinteraksi dengan Ye Feng sebelumnya. Dari tingkat genetik, mereka akan menemukan gen akar penuaan untuk setiap pengguna target dan kemudian memodifikasinya untuk mencapai efek membantu orang hidup lebih lama dan menjaga kesehatan. Di bidang ini, Lyford Life Sciences Research Institute juga telah meraih banyak prestasi. Misalnya, para lansia kaya di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan banyak negara tetangganya merupakan pelanggan jangka panjang mereka. Mereka datang ke sini dari waktu ke waktu untuk melakukan operasi genetika. Yang terakhir dan keempat adalah apa yang paling diminati Ye Feng, modifikasi genetik, atau dalam istilah profesional penelitian ilmu kehidupan, pejuang genetik. Melalui modifikasi genetik, beberapa orang biasa akan memiliki kelincahan luar biasa, kekuatan ledakan, daya tahan, pemulihan, dan sebagainya, sehingga menjadi prajurit super sejati. Kurasa aku akan bisa menemukan beberapa petunjuk tentang organisasi misterius tempat Lan Xingyue dan Houston berada setelah aku mengunjungi Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford. Aku akan memberi perhatian khusus pada hasil penelitian dan pengembangan prajurit genetik mereka. Saat Ye Feng mengingat informasi yang Isabella katakan padanya, matanya bergerak. Bab 1925. Hadiah Pangeran Anju. Dia sudah pulang kerja ketika dia kembali ke flat pribadi Anju Prince. Namun, saat itu dia mungkin sedang menganggur. Dia sedang belajar bahasa negeri naga di ruang tamu. Selain itu, dia telah berlatih kaligrafi negeri naga secara khusus selama beberapa waktu. Ada beberapa lembar kertas draft yang ia gunakan untuk berlatih menulis. Baru ketika mendengar keributan di pintu dan menoleh ke arah Ye Feng, ia berhenti membaca dan menghampirinya. Kau sudah pulang, sayang. Saat dia mendekat, dia secara alami memeluk pinggang Ye Feng, berjinjit, dan menciumnya. Setelah Anda meninggalkan restoran, apakah Anda memperhatikan berita apapun di internet? Berita apa? Ye Feng tidak terlalu peduli dengan Philip dan Kaun William. Perhatiannya sebagian besar tertuju pada Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford, ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Perbuatan buruk Philip dan Pangeran William dilaporkan oleh beberapa media, dan kemudian memicu diskusi sengit di internet. Setelah itu, banyak korban dan orang dalam mengungkap lebih banyak lagi perbuatan jahat mereka. Pangeran Anju masih memeluk Ye Feng, ia mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya dipenuhi kekaguman. Belakangan, masalahnya menjadi semakin serius. Duke of Anju tidak hanya menekan kantor personalia di kota Kabut, tetapi bahkan Duke Buckingham pun bangkit kembali dan menegaskan bahwa ia akan menghukum bajingan seperti Kaun William dan Philip dengan berat. Selain keluarga Adipati Anju dan Adipati Buckingham, Argyll Hanson, Wolfgang, Millie, dan yang lainnya juga membawa orang-orang ke kantor polisi kota Kabut untuk menekan mereka. Mereka semua secara terbuka menyatakan akan mengawasi seluruh proses sampai Earl William dan Philip membayar harganya. Banyak bangsawan di kota Kabut juga telah menyatakan pendapat dan sikap mereka. Mereka semua mengutuk dan menuntut agar orang-orang seperti Earl William dan Philip dihukum berat. Semua orang berpikir bahwa keluarga mereka telah menghancurkan nama dan reputasi seluruh kelas bangsawan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Tindakan kecilmu yang tak disengaja berpotensi menyebabkan kehancuran keluarga Earl. Kau juga telah menyelamatkan banyak calon korban, sayangku. Saat dia mengatakan ini, Pangeran Anju menatap Ye Feng dengan tatapan membutuhkan. Ye Feng tiba-tiba mengerti mengapa dia hanya mengenakan jubah tidur, isinya kosong. Lagi pula, masih ada wangi sampo di rambutnya, dan masih ada pula wangi sabun mandi dan lotion tubuh di tubuhnya. Apakah kamu mandi lebih awal dan menungguku kembali sehingga kamu bisa langsung memberiku hadiah? Tentu saja. Pangeran Anju memiliki ketulusan dan kemurahan hati seorang wanita barat, ia sama sekali tidak menyembunyikan hasrat dan cintanya kepada Ye Feng. Putriku telah melakukan perbuatan baik. Tentu saja, aku harus memberinya hadiah. Saat dia berkata demikian, dia memeluk Ye Feng dan hendak mendorongnya ke arah sofa. Tunggu, Anju. Ye Feng berpura-pura tak berdaya. Aku bisa mengerti semangatmu. Tapi, aku sudah seharian di luar. Pertama, aku pergi untuk menyembuhkan teman Earl Buckingham dengan sekuat tenaga. Lalu, aku menangani masalah Philip yang melecehkan bawahanku. Sayang, maksudmu kau perlu istirahat dulu. Pangeran Anju menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Tentu saja tidak. Ye Feng balas tersenyum. Maksudku, setidaknya kamu harus membiarkanku mandi dulu untuk membersihkan semua bau dan noda di tubuhku. Aku penasaran apakah Wonder Woman cantik dari Fox City ini bersedia membantuku mencuci piring. Kamu menyebalkan. Anju Princeton tidak bisa menahan diri untuk mendorong Ye Feng dengan ringan.
Lalu dia mengikutinya ke kamar mandi. Keesokan paginya, ketika Pangeran Anju telah meleleh menjadi tak bertulang, Ye Feng membuat dua serangan sederhana dan meninggalkannya sebuah catatan kecil sebelum pergi. Tak lama setelah dia menyelesaikan sarapannya dan meninggalkan catatan di lantai bawah, mobil Su Eli melaju kencang. Bab 1926. Menjelajahi Institut Ilmu Hayati Lyford. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, bos. Ketika mobil melaju, tiga sosok keluar dari mobil hampir seketika. Mereka adalah Su Eli, Direktur IC, dan Wakil Presiden Luke, tiga wajah familiar yang bertanggung jawab menerima Ye Feng saat itu. Selamat pagi semuanya. Ye Feng melihat mereka bertiga dan tersenyum balik. Ye Feng bertukar basa-basi dengan mereka bertiga sebelum dia masuk ke mobil Su Eli. Presentasi hasil Lyford Institute of Life Sciences akan dimulai sekitar pukul 10.30. Kita punya banyak waktu. Pada saat ini, Su Eli berinisiatif untuk menjelaskan situasinya kepada Ye Feng. Menurut informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut, pameran hasil Lyford Life Sciences Research Institute kali ini masih sama seperti sebelumnya. Pameran ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pameran hasil modifikasi genetik bayi baru lahir, pameran hasil modifikasi genetik kecantikan dan kulit, pameran hasil modifikasi genetik umur panjang, dan pameran hasil modifikasi genetik pejuang genetik. Bos, bagian mana yang paling menarik minatmu? Setelah kita tiba di Lyford Institute of Life Sciences, kita bisa fokus ke area pameran itu dulu. Apakah area pameran lembaga penelitian mereka sangat besar? Ye Feng merasa agak aneh. Apakah kita perlu memikirkan area pameran mana yang harus dikunjungi terlebih dahulu? Secara keseluruhan, ini tidak besar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beberapa acara berskala besar. Namun, tampilan hasil penelitian ilmu hayati seperti ini cukup istimewa, Su Eli menjelaskan dengan serius. Karena seringkali terdapat mekanisme ilmiah yang kompleks di balik hasil presentasi ini, dan mekanisme ilmiah yang kompleks ini tidak dipahami oleh sebagian besar tim presentasi yang dialihdayakan. Oleh karena itu, ketika Lyford Institute of Life Sciences melakukan presentasi, beberapa peneliti profesional seringkali akan menyampaikan hasil presentasi mereka dari perspektif profesional dan menjawab pertanyaan dari beberapa tamu undangan. Oleh karena itu, setiap kali kita mengunjungi area pameran, ada baiknya kita mendengarkan penjelasan dari peneliti profesional dan pertanyaan dari para tamu. Oleh karena itu, kita sebaiknya tinggal lebih lama di area pameran, dan sebaiknya mengikuti ritmenya. Sebaiknya berkunjung sebelum setiap putaran kuliah baru. Ye Feng akhirnya mengerti mengapa dia bertanya area pameran mana yang paling diminatinya. Setelah mengetahui bagaimana Lyford Institute of Life Sciences menyajikan hasil penelitian mereka, dia berkata, pejuang genetik. Ayo kita lihat dulu hasil yang ditunjukkan para pejuang genetik. Setelah menonton segmen pejuang genetik, mari kita lihat hasil modifikasi genetik di bidang kecantikan, lalu hasil modifikasi genetik di bidang bayi baru lahir. Tidak masalah. Su Eli langsung setuju. Aku akan berkoordinasi dengan IC dan Luke dan meminta mereka bersiap-siap. Kemudian, sambil mengemudi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim instruksi Ye Feng ke obrolan grup. Tidak lama setelah Su Eli menyampaikan perintah Ye Feng melihat mobil memasuki kampus universitas yang terlihat sangat bersejarah dan memiliki lingkungan yang nyaman. Setelah itu, mereka dengan cepat tiba di depan sebuah bangunan yang sangat unik dan berteknologi maju setelah dipandu oleh beberapa tanda di sepanjang jalan. Ketika Ye Feng mengikuti Su Eli, IC, dan Luke dari tempat parkir ke pintu masuk gedung, dia melihat bahwa standar keamanan di sini lebih tinggi daripada banyak instansi pemerintah tingkat tinggi. Garis pertahanan pertama adalah tentara bayaran elit yang dipersenjatai dengan amunisi langsung di pintu masuk, serta jaringan ketat kamera pengintai termal. Setelah melewati tentara bayaran elit dan jaringan kamera pengintai termal, ada 3 lapis gerbang dengan kata sandi identifikasi biometrik anti ledakan. Akhirnya, setelah melewati lapisan-lapisan pintu yang dijaga kata sandi identifikasi biometrik, tampaknya ada banyak kekuatan pertahanan tersembunyi. Meskipun kekuatan pertahanannya tidak dapat dilihat pada pandangan pertama, dengan inderanya yang kuat, Ye Feng dapat merasakan bahwa ketika mereka melewati pintu dan tiba di aula lembaga penelitian, setidaknya beberapa orang sedang melihat mereka dari arah yang berbeda. Dan arah itu tampak normal pada pandangan pertama. Bab 1927. Adakah hal baik seperti itu? Bukan berarti ada yang memata-matai mereka. Seharusnya ada perangkat keamanan berteknologi tinggi. Perangkat keamanan berteknologi tinggi yang disembunyikan di suatu tempat seharusnya sangat halus. Selain Ye Feng, Su Eli, Luke, IC, dan tamu lainnya yang datang pada saat yang sama dengannya tidak merasakan apapun. Hanya hal ini saja yang membuat Ye Feng memandang tempat ini dengan lebih hormat. Karena dia baru saja membobol tembok besi keluarga Duke of Devonshire.
Menurut uraian Cheng Feier, jaring pertahanan keluarga Duke of Devonshire sudah cukup dibesar-besarkan. Akan tetapi, dibandingkan dengan Lyford Life Sciences Research Institute, jaring pelindung keluarga Duke of Devonshire tidak ada apa-apanya. Spesifikasi dan tingkat kerahasiaan tempat ini jauh di atas keluarga Duke of Devonshire. Tepat saat Ye Feng sedang memikirkannya, Sue Li berbicara di sebelahnya, "Bos, area pameran prajurit genetik ada di sini." Ye Feng mengikuti arahannya dan melihat spanduk besar di depan Aula Penelitian Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford. Spanduk itu memperlihatkan bahwa di Aula Institut Ilmu Hayati Lyford, bagian tengah dari beberapa lorong mengarah ke area tampilan hasil modifikasi genetika para pejuang genetika. Area untuk hasil modifikasi genetik yang terkait dengan umur panjang berada tepat di sebelah hasil modifikasi genetik para pejuang genetik. Dengan demikian, hasil modifikasi genetika bayi baru lahir dan hasil modifikasi genetika terkait kecantikan ditampilkan pada dua posisi paling pinggiran. Dilihat dari kelihatannya, kelompok pelanggan utama Lyford Life Sciences Research Institute seharusnya mengincar hasil penelitian pejuang genetik dan hasil penelitian umur panjang. Di pintu masuk bagian penelitian umur panjang, selain banyak bangsawan tua yang tampak hidup mewah, Ye Feng juga melihat sosok yang dikenalnya. Profesor Dahto. Pada saat ini, Profesor Dahto sedang berbicara dengan seorang pria tua dengan seorang asisten. Saat dia melihat Sue Li, Ye Feng, dan yang lainnya memasuki Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford, terutama saat dia memperhatikan tatapan Ye Feng, dia tercengang. Kemudian, dia meninggalkan lelaki tua itu dengan sedikit terkejut dan cepat-cepat berjalan menuju Ye Feng. "Ya Tuhan, Ye Feng. Itu benar-benar kamu. Saya tidak pernah menyangka Anda akan muncul di wilayah Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford kami. Akhirnya kau memikirkannya matang-matang. Kau di sini untuk memberi kami beberapa petunjuk tentang arah penelitian kami dan berkontribusi pada proses modifikasi genetik seluruh umat manusia. Hebat sekali, Profesor Dahto." Ye Feng membalas senyumannya dan menyela pria itu. "Saya hanya diundang ke sini untuk melihat hasil modifikasi genetik terbaru dari Lyford Life Sciences Research Institute." "Oh." Profesor Dahto tertegun, ia hanya tersenyum ketika melihat Sue Li, Luke, dan Ai Si di samping Ye Feng. "Tidak apa-apa. Anda dapat mengunjungi hasil modifikasi genetik terbaru yang dipamerkan oleh Lyford Life Science Research Institute kami terlebih dahulu. Setelah tur selesai, Anda dapat meluangkan waktu untuk memberi kami beberapa petunjuk. Kami berjanji tidak akan menyita terlalu banyak waktu Anda." Profesor Dahto. Ye Feng tanpa sadar ingin menolak. "Ye Feng, bagian mana dari hasil modifikasi genetik terbaru yang ingin kau lihat?" "Aku akan mengantarmu ke sana sendiri," Profesor Dahto menawarkan diri. "Juga, jika kau tertarik, aku bisa menunjukkan beberapa teknologi dan hasil terbaik kami yang belum dipublikasikan." Mata Ye Feng bergerak. "Saya lupa memberitahu Anda sebelumnya. Saya wakil direktur lembaga penelitian ini. Setelah Presiden Lyford memimpin timnya ke luar negeri untuk studi pertukaran, beliau secara khusus mempercayakan saya dengan tanggung jawab penuh atas pekerjaan yang berkaitan dengan pameran hasil modifikasi genetika." Profesor Dahto tersenyum. "Kecuali beberapa area kelas S yang mengharuskan direktur untuk menjaga kerahasiaannya, pada prinsipnya, wewenang saya dapat membawa Anda ke setiap sudut lembaga penelitian." Bab 1928. Sue Li tercengang. "Kecuali beberapa area kelas S dan di atasnya yang menurut Direktur Lyford harus dirahasiakan, saya boleh pergi ke bagian manapun di Lyford Life Sciences Research Institute." Kalimat ini saja sudah membuat Ye Feng bersemangat. Karena Sue Li telah memperkenalkannya ke lembaga itu dalam perjalanan ke sini. Seluruh Institut Ilmu Hayati Lyford memiliki keamanan ketat di luar dan keamanan internal yang ketat. Di Lyford Life Sciences Research Institute, selain perbedaan antara masing-masing tim penelitian dan pengembangan, menurut tingkat kerahasiaan dan teknologi masing-masing tim penelitian dan pengembangan, lembaga penelitian secara umum dibagi menjadi 6 kelas berbeda, kelas SS, kelas S, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas D adalah area publik di Aula Lyford Institute of Life Sciences. Area publik ini dapat diakses setelah melewati beberapa lapisan pemindaian keamanan. Presentasi hasil seperti hari ini adalah presentasi hasil kelas C dari Lyford Life Sciences Institute. Kelas C sesuai dengan teknologi modifikasi genetika Lyford Institute of Life Sciences yang sangat matang, dapat direplikasi secara berkelompok, dan telah terbukti melalui berbagai eksperimen. Tingkat keberhasilan dan keamanannya terjamin. Dalam keadaan normal, hanya staf bidang penelitian terkait di Lyford Institute of Life Sciences atau peneliti senior dan di atasnya di bidang penelitian lain yang dapat masuk.
Area kelas B melibatkan teknik modifikasi genetik yang satu tingkat lebih maju daripada kelas C. Teknik-teknik ini sudah dapat direplikasi secara berkelompok dan telah terbukti melalui berbagai eksperimen. Keamanannya dapat dijamin, tetapi tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 90%. Tingkat teknologi ini pada dasarnya sangat langka di pasaran. Bahkan bisa dikatakan sebagai teknologi modifikasi genetika terdepan di dunia. Bahkan jika orang biasa ingin mengeluarkan uang, sulit untuk membeli atau mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Hanya beberapa pejabat tinggi dalam daftar putih Liefert Life Sciences Institute yang memenuhi syarat untuk merasakannya. Dengan demikian, dalam keadaan normal, hanya peneliti senior dan di atasnya dalam bidang penelitian di Liefert Institute of Life Sciences atau pemimpin penelitian di bidang penelitian lain yang dapat masuk. Sedangkan untuk area kelas A, yang satu tingkat lebih tinggi, teknologi yang digunakan satu tingkat lebih tinggi daripada area kelas B. Teknologi ini merupakan teknologi modifikasi genetik yang telah menyelesaikan tahap demonstrasi eksperimental tetapi tidak dapat direplikasi secara berkelompok. Keamanannya dapat dijamin, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Masing-masing teknologi ini saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka dunia. Teknologi-teknologi ini mewakili teknologi modifikasi genetika tingkat tinggi saat ini di dunia. Justru karena itulah semakin sedikit orang yang tahu tentang mereka dan berhak berinteraksi dengan mereka. Bahkan di negara yang lebih tua dan lebih maju seperti Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, di mana para pejabat tinggi ada di mana-mana, jumlah orang seperti itu hanya bisa dihitung dengan dua tangan. Bahkan di Liefert Institute of Life Sciences, hanya orang yang bertanggung jawab atas proyek penelitian dan pengembangan terkait atau manajemen senior institut yang berhak memasuki dan meninggalkan area tersebut sesuka hati. Sekarang, Profesor Dahto berkata bahwa dia dapat membawa Ye Feng ke semua area di Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert, kecuali area kelas S dan di atasnya, dan itu setara dengan memberi Ye Feng lebih banyak kesempatan untuk menjelajahi dan memahami Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert. Dia tidak menolak undangan itu lagi dan tersenyum. Karena Profesor Dahto mengundang saya dengan begitu antusias, saya akan merepotkan Anda nanti. Tentu saja. Kita berteman, kan, kata Profesor Dahto sambil tersenyum. Ia lalu menuntun Ye Feng menuju area pameran, Genetic Warrior, layaknya seorang resepsionis. Ye Feng mengikutinya dari belakang dengan ekspresi tenang, dia mengobrol dengannya tentang Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert. Dan di belakang Ye Feng, Sueli, Luke, dan Aishi yang menemani Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Sebab, mereka tidak pernah menyangka kalau bos dari negeri naga ini punya jaringan yang begitu luas. Dia bahkan mengenal Profesor Dahto dari Liefert Institute of Life Sciences. Lagi pula, hubungan mereka berdua tampaknya cukup baik. Bab 1929. Teknologi modifikasi genetik dari 3 generasi lalu. Di mata Ye Feng, Profesor Dahto tampak biasa saja, tetapi bagi orang-orang seperti mereka yang telah lama berurusan dengan Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert, ia dekat dengan puncak industri. Dalam keadaan normal, belum lagi para petinggi perusahaan seperti mereka, bahkan beberapa bangsawan di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mungkin tidak dapat dengan mudah menghubungi orang ini. Hanya mereka yang memiliki status atau pengaruh tertentu di dunia akademis yang dapat berhubungan dengannya. Tetapi sekarang, bukan saja Ye Feng bertemu dengannya, tetapi mereka bahkan cukup akrab satu sama lain. Profesor Dahto bahkan sangat menghormati Ye Feng, ini cukup mengejutkan. Sueli, Luke, dan Aishi tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, lalu mereka akhirnya tersadar dan segera mengikuti Profesor Dahto dan Ye Feng. Pada saat ini, Ye Feng telah mengikuti Profesor Dahto ke area pameran kelas C untuk prajurit genetik. Seluruh area pameran adalah aula melingkar yang luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Di bawah deretan peralatan penerangan yang sebanding dengan lampu tanpa bayangan di ruang operasi, di tengah aula melingkar, beberapa sosok pirang yang tinggi dan tegap berdiri tegak. Beberapa di antara sosok berambut emas itu bermata tajam, beberapa sekuat beruang hitam, dan beberapa lincah seperti citah. Di depan mereka ada beberapa peralatan pengujian. Ada banyak tamu undangan yang berkumpul di sekitarnya. Ye Feng, kurasa kau tidak tertarik dengan area pameran ini. Ini tidak lebih dari sekadar teknologi modifikasi genetika yang matang yang dapat mengubah manusia menjadi prajurit super dengan penglihatan elang, kecepatan macan tutul, dan kekuatan harimau. Menurut klasifikasi internal Liefert Institute of Life Sciences, teknologi ini sudah berusia 3 generasi. Profesor Dahto dengan santai memperkenalkan area tersebut, tetapi dia bahkan tidak melihat ke sana sebelum membawa Ye Feng lebih dalam ke institut. Namun, saat beberapa karyawan laboratorium di tengah aula berdemonstrasi, gelombang seruan terdengar dari tempat kejadian. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar kecepatan reaksi manusia? Dan pria pirang tampan berotot indah itu,
dia benar-benar menghancurkan alat uji kekuatan itu hanya dengan satu pukulan. Sepertinya alat uji kekuatan itu bisa menahan setidaknya 2 hingga 3.000 pon kekuatan. Dan pemuda yang tampak biasa saja itu. Gerakannya begitu cepat sehingga aku hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apakah ini kekuatan modifikasi genetik? Itu hanyalah sebuah keajaiban seperti sang pencipta. Saya yakin jika teknologi ini dipopulerkan, itu akan menjadi revolusi besar yang akan mendorong evolusi seluruh umat manusia. Petik 2. Ye Feng juga memperkirakan bahwa model yang dipajang sebagai sampel memiliki kekuatan yang sebanding dengan beberapa seniman bela diri kekuatan cahaya. Selama mereka mempelajari sedikit teknik bertarung dan membunuh, seniman bela diri biasa yang baru memasuki tahap kekuatan cahaya mungkin tidak akan menjadi tandingan mereka. Untuk menggambarkan mereka sebagai prajurit super, atau jika teknologi ini dapat dengan mudah ditiru oleh semua orang, itu akan menjadi revolusi bagi seluruh umat manusia. Di sisi lain, jika teknologi ini dapat dipromosikan dengan mudah, hal itu mungkin menyebabkan pukulan telak bagi kebugaran, seni bela diri, dan pertarungan. Ketika ia mengikuti Profesor Dahto ke area pameran kelas B untuk para pejuang genetik, ia langsung berpura-pura bertanya dengan santai, "Profesor Dahto, saya dengar area pameran kelas C di lembaga penelitian Anda memamerkan teknologi modifikasi genetik yang sangat matang yang telah lama dapat direplikasi secara berkelompok oleh Lyford Life Sciences Research Institute. Teknologi ini juga telah terbukti melalui berbagai eksperimen, dan tingkat keberhasilan serta keamanannya terjamin. Sekarang model-model tersebut telah menunjukkan ketajaman elang, kelincahan macan tutul, dan kekuatan harimau. Apakah itu berarti kita dapat memodifikasi sejumlah besar prajurit super tersebut?" Profesor Dahto langsung tersenyum. "Secara teori, ya." "Oh." Ye Feng segera menangkap arti lain dari kata-katanya, dan langsung bertanya, "Lalu apa kebenarannya?" "Faktanya, meskipun teknologi kita sudah sangat matang, masih banyak faktor yang akan membatasi modifikasi genetik kita." Profesor Dahto mengangkat bahu. "Misalnya, biaya, bahan baku, basis bakat." Bab 1930. Kesenjangan antara cita-cita dan realitas. Ye Feng segera menghilangkan kekhawatirannya setelah mendengar perkenalan Profesor Dahto. Meskipun teknologi modifikasi genetik ini sudah matang 3 generasi yang lalu, karena bahan baku yang dibutuhkan untuk modifikasi genetik, tenaga kerja berpresisi tinggi, dan penerapan program pencocokan yang bervariasi dari orang ke orang, apa yang disebut produksi massal harus membayar harga yang sangat tinggi. Bahkan di negara yang lebih tua dan lebih maju seperti Kekaisaran Matahari dengan keluarga-keluarga yang kuat dan tak terhitung jumlahnya, tidak banyak kekuatan yang bisa bermain dengannya. Meskipun teknologi ini secara teori dapat diproduksi secara massal, jika diproduksi secara massal seperti tentara, sumber daya yang dibutuhkan akan sangat besar. Pertama-tama, lembaga penelitian kami harus berkembang. Akan membutuhkan waktu untuk melatih banyak talenta tingkat tinggi. Kemudian, kami harus menginvestasikan sejumlah besar dana dan sumber daya untuk berbagai bahan baku. Kemudian, kami harus menerapkan rencana nutrisi dan bedah setelah modifikasi genetik. Sekalipun Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mengerahkan seluruh sumber dayanya, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mendukung investasi sebesar itu. Profesor Dahto menggelengkan kepala dan dengan santai menyebutkan hal lain. "Sebelum ini, pesanan terbesar untuk tentara hasil rekayasa genetika yang diterima oleh Institut Penelitian Ilmu Hayati Lyford kami berasal dari Amerika. Itu seharusnya departemen khusus yang baru dibentuk di Amerika. Mereka membutuhkan sekelompok elit, yang harus paling unggul. Mereka memesan 100 prajurit genetik kelas C, 10 prajurit genetik kelas B, dan 1 prajurit genetik kelas A secara massal. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak uang yang harus kita investasikan pada akhirnya? Totalnya hampir 5 miliar dolar. Dan ini dengan syarat kita mengurangi biaya secara ekstrim, dan Amerika membantu menyediakan banyak bahan baku. Berdasarkan harga pasar normal, biaya modifikasi aktual untuk kelompok orang yang dimodifikasi secara genetik ini seharusnya sekitar 6 hingga 7 miliar dolar. Itu akan mendekati 50 miliar yuan negara naga, bukan? Ye Feng sedikit terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa biaya modifikasi jenis ini akan sangat tinggi ketika dia mendengar Profesor Dahto mengatakannya, dia tidak menyangka biayanya akan setinggi itu. Jadi 100 prajurit kelas C, 10 prajurit kelas B, dan 1 prajurit kelas A yang dimodifikasi secara genetik menghabiskan biaya 50 miliar yuan, yang berarti biaya untuk memodifikasi 1 prajurit genetik akan mendekati 500 juta yuan. Tentu saja, ini hanya perhitungan kasar. Kenyataannya, biaya modifikasi prajurit genetik kelas B atau kelas A secara eksponensial lebih tinggi daripada biaya modifikasi prajurit genetik kelas C. Misalnya, menurut perkiraan Ye Feng, untuk pesanan yang disebutkan Profesor Dahto, lebih dari separuh biayanya adalah untuk 10 prajurit kelas B dan 1 prajurit kelas A yang dimodifikasi secara genetik.
Biaya akhir untuk memodifikasi prajurit kelas C yang dimodifikasi secara genetik kemungkinan sekitar 10 juta dolar, yang setara dengan sekitar 70 hingga 80 juta yuan negara naga. Namun, sebuah pertanyaan baru muncul di benaknya. Profesor Dahto, jika biaya teknologi modifikasi genetika begitu tinggi, mengapa saya melihat banyak orang yang dimodifikasi secara genetika di organisasi pemakaman? Mungkinkah organisasi pemakaman lebih kaya daripada departemen terkait di Amerika? Baiklah. Profesor Dahto menggelengkan kepalanya lagi. Hanya modifikasi genetik tim kristal yang bisa mencapai level pejuang genetik kelas C di lembaga penelitian kami. Sedangkan untuk para petarung andalan tim emas, mereka kebanyakan menggunakan teknik-teknik sisa, jadi biayanya sangat rendah. Kalau mau dimodifikasi, biayanya hampir sama dengan negara melatih tentara. Biayanya ratusan ribu dolar. Kali ini, Ye Feng akhirnya memahami nilai teknologi modifikasi genetik dari Livert Life Sciences Research Institute. Menurut saya, teknik-teknik tersebut, termasuk prajurit genetik kelas C, sudah dianggap usang. Hanya prajurit rekayasa genetik kelas B yang layak ditonton, ujar Profesor Dahto. Setelah melakukan identifikasi biometrik dan verifikasi otorisasi, ia membawa Ye Feng dan rombongan lainnya ke ruang pameran besar lainnya. Silakan lihat di sini. Area pameran prajurit modifikasi genetika kelas B juga sesuai dengan pencapaian teknologi kelas C generasi terbaru. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.